Baik, Romo, Bapak Ibu, semua yang terkasih, tema hari ini, tema siang ini adalah mengapa kita tidak berdoa seperti seharusnya. Di sini semua adalah pendoa, saya yakin. Pendoa yang lumayan ini ya, tekun kayaknya nih. Jadi Romo Ari ini nanti bagaimana nih, masuknya di mana? Karena di sini dibilang tidak seperti seharusnya. Jangan-jangan kita nggak sesuai apa yang kita lakukan di dalam doa ini. Jangan-jangan kita ada pergumulan bahkan dalam berdoa. Nanti di Injil Lukas 11 ayat 1 sampai 13 akan dikupas ya, dijelaskan oleh Romo Ari. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita ketahui. Jangan-jangan salah kita berdoa. Seharusnya seperti apa? Nah, mungkin Risa ada mau mengantar diskusi kita siang ini sebelum Romo Ari memulai. Oke, aku cuma mau kasih tahu kenapa saya memilih tema ini. Mengapa kita tidak berdoa seperti seharusnya? Kedengeran nggak suaranya? Dengar. Dengaran banget Oke. nih. Jadi gini ini ceritanya nih. Saya bertemu dengan seorang pengusaha beberapa tahun yang lalu yang mengatakan kepada saya bahwa aku tuh menghabiskan hampir 4 jam loh sehari untuk melakukan latihan fisik, olahraga. Terus saya bertanya, emang lo mau ikut olimpiade sampai begitu hebatnya? Enggak, dia jawab, aku ingin selalu bugar dan sehat. Nah, dari jawaban itulah jadi mengingatkan saya betapa murah hati dan rela berkorban itu orang ya dalam meluangkan waktunya untuk hal-hal yang paling dia hargai. Jadi waktu-waktu dia tuh yang dia berhargai itu supaya dia bugar dan sehat. Sampai dia menyiapkan olahraga, menyiapkan tidur yang benar, bla 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 segala macam, hanya karena kita yakin akan nilai yang kita dapat dari apa yang kita lakukan adalah baik. Itu yang saya lihat saat ini pun banyak orang seperti itu. Nah, kenapa kalau untuk datang berdoa kita mengklaim bahwa kita nggak berdoa karena kita nggak punya waktu. Nanti ditunda dulu karena saya harus menyiapkan sarapan. Saya harus apa. Nah, inilah yang saya ingin diskusikan bersama-sama Romo Ari. Mengapa kita tidak berdoa seperti seharusnya? Jadi seharusnya bagaimana? Kita lihat dari Lukas. Itu aja Romo. Terima kasih. Oke, makasih Risa. Jadi untuk membuat badan bugar sehat aja orang itu pengusaha itu rela berkorban ya Ris ya, gitu. Tapi urusan doa kayaknya, nah ini dia, kayaknya nggak seperti itu. Baik, mari kita dengarkan pencerahan dari Romo Ari. Silakan Romo. Mari kita membaca teks kitab suci. Ada yang berkenan membacakan Lukas bab 11 ayat 1 sampai dengan 13. Silahkan yang lain jangan Riri lagi. Nanti bosen dengernya. Saya lagi aja. Oh, David Oke, ya. silakan, Wid. Silakan, Ya. Fit. Lukas 11. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Yesus berkata kepada mereka, apabila kamu berdoa, Apabila kamu kami, dan ampunilah kami akan dosa kami. Lagi dong. Pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Pengacara. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 Orang roti. ada abangnya di rumah, kenapa mesti Sebab aku telepon? seorang sahabatku sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara-saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya meminta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Maaf nih ya, masjid. Ya. Para ibu, saudari yang terkasih, pertanyaan mengapa kita berdoa tidak seharusnya itu hanya bisa dijawab oleh Bapak Ibu. Saya tidak bisa menjawab. Maka saya mengusulkan pertanyaannya diganti. Bagaimana seharusnya kita berdoa? Kalau pertanyaannya menjadi bagaimana seharusnya kita berdoa, kita bisa belajar dari sabda Tuhan atau teks yang tadi kita dengarkan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mendalami Maria dan Marta, betul ya? Teks yang kita baca ini melanjutkan teks Maria dan Marta. Pertanyaannya adalah apa hubungannya? Mengapa ditempatkan di bawah Maria dan Marta? Atau mengapa sesudah Maria dan Marta? Jawaban atas pertanyaan itu sederhana. Tentang Maria dan Marta, di sana dikatakan Maria telah memilih bagian yang terbaik. Bagian yang terbaik itu apa? Duduk dekat kaki Tuhan. Duduk dekat kaki Tuhan itulah namanya berdoa, melayani Tuhan sendiri. Oleh karena itu dilanjutkan dengan apa doa yang seharusnya? Apa ya doa yang biasa dibawakan oleh Tuhan sendiri? Bagaimana sikap kita dalam berdoa? Siapakah Allah yang menjadi sasaran doa kita? Nah, kira-kira pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab di dalam teks berikut ini. Ada 3 hal jadinya ya, tentang doa yang biasa dibawakan Tuhan, sikap yang tepat, dan siapakah Bapa yang menjadi sasaran doa kita. Untuk yang pertama, doa apa yang biasa didoakan oleh Tuhan? Yang para murid itu dapat meniru, dapat mengucapkan. Jawabannya jelas, doa Bapa kami. Doa Bapa kami
sebagai doa sendiri itu sangat pantas untuk didoakan karena doa Yesus. Tetapi sekaligus doa Bapa kami itu menjadi sebuah pola doa. Nah, kita ingin mendalami sebentar. Doa Bapa kami sebagai doanya Yesus. Dia mengatakan Bapa kami. Ini adalah sebuah transformasi di dalam berdoa. Orang biasanya berdoa itu menyebutnya dengan Allah yang jauh. Boleh dikatakan demikian. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, Allah penderma, Allah yang berjanji. Dan sekarang Yesus memanggil Allah itu dengan sebutan Aba, dengan sebutan Bapa. Aba dan Bapa itu panggilan kepada ayah bagi anak kecil pada zaman itu. Jadi kalau anak kecil itu memanggil ayahnya, dia akan memanggil Abah, 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 Bapa. Dengan demikian, Allah itu dialami dan dirasakan sebagai persona pribadi yang sangat dekat. Dan Yesus menghendaki para muridnya memanggil Allah yang sedemikian dekat sebagaimana kita memiliki Bapa kita. Maka panggillah Bapa. Ya, sekali lagi ini sebuah transformasi. Yesus menunjukkan Bapa itu begitu dekat. Nanti akan diulangi lagi pada bagian akhir, siapakah Bapa itu sebenarnya. Lalu kalimat berikutnya adalah, dimuliakanlah namamu. Bapa itu sudah mulia, bukan? Kok mengapa dimohonkan dimuliakanlah namamu? Sebetulnya harapannya sederhana. Supaya kemuliaan Allah menjadi fokus, menjadi lebih sesuatu yang diharapkan, dirindukan oleh para murid daripada kemuliaan sendiri-sendiri. Jadi dengan mengatakan dimuliakanlah namamu, sebetulnya para murid diajari, hendaklah engkau menghendaki kemuliaan Allah sebagai yang menjadi paling utama dalam hidupmu. Bukan kemuliaanmu sendiri, bukan kemuliaan keluargamu, bukan kemuliaan siapapun juga, tetapi hanya kemuliaan Allah. Kalimat berikutnya adalah datanglah kerajaanmu. Kurang lebih isinya sama, tetapi intinya adalah kita berharap satu-satunya adalah kerajaan Allah yang datang, yang meraja. Kalau dimohonkan datanglah kerajaanmu, kerajaan Allah di dalam diri kita, itu berarti grace, berarti rahmat yang kita mohonkan. Kalau kita berkata kerajaan Allah di bumi, itu berarti gereja. Datanglah kerajaanmu di dalam gereja. Dan kalau kita berdoa datanglah kerajaanmu di surga, berarti kebahagiaan kekal. Jadi itu yang kita mohon. Datanglah kerajaanmu, rajailah kami, rajailah diri kami, rajailah komunitas kami di dalam gereja, dan kelak rajailah kami di dalam kehidupan yang abadi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan. Satu kata yang ketinggalan di surga. Itu artinya surga, ya surga itu begitu dekat. Ya, surga itu bukan jauh, nun jauh di sana, tetapi Allah yang di surga itu sebetulnya dapat kita alami saat ini dan sekarang ini. Sebagaimana Tuhan Yesus hadir. Nah, sesudah kita menyapa Allah dengan datanglah kerajaanmu, dimuliakan namamu, sekarang baru memohon sesuatu yang
mendasar dalam kehidupan kita. Apa sih yang paling mendasar dalam kehidupan kita? Buat manusia hidup adalah rezeki. Berilah kami rezeki. Yang kedua, mohon ampun. Karena dalam relasi manusia kita bisa keliru dan salah. Yang ketiga, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Yang pertama, kenapa kita mohon rezeki? Dalam teks aslinya, berilah kami makanan yang secukupnya. Berilah kami roti. Tetapi kita tahu bahwa Yesus mengajarkan manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap sabda Tuhan. Itu artinya apa? Manusia membutuhkan rahmat, tidak sekedar makan saja. Oleh karena itu Gereja Katolik mengajak kita untuk mintalah rezeki, bukan sekedar makanan, tetapi rahmat Tuhan. Rahmat itu bisa berupa apa? Kesehatan, bisa apa? Hati yang penuh syukur, bisa berupa apa? Relasi yang baik dengan keluarga, dengan tetangga, dengan alam lingkungan. Berilah kami rezeki. Berikutnya, yang juga menjadi kebutuhan utama adalah pengampunan. Karena kita tahu, kita sadar, manusia itu manusia yang rapuh, manusia yang lemah. Kata-kata, perbuatan kita bisa melukai hati orang lain. Sikap kita bisa membuat orang lain tidak merasa senang. Maka yang kita mohon adalah pengampunan. Ampunilah kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Di sini di garis bawahi ditegaskan pula bahwa pengampunan yang diberikan Allah kepada kita juga tergantung bagaimana kita bisa mengampuni, memaafkan kesalahan orang lain. Maka pengampunan kepada orang lain itu menjadi penting supaya kita mendapatkan pengampunan dari Bapa. Ya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Ya, ibaratnya punya utang kepada Tuhan harus dibayar lunas, kita pun harus melepaskan hutang saudara-saudara kita. Yang kedua, yang terakhir adalah kebutuhan yang paling dasar adalah supaya dibebaskan dari yang jahat. Supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Gitu ya. Karena apa? Kita tahu kita itu manusia yang lemah, manusia yang rapuh. Kadang-kadang mudah tergoda kepada dalam tanda petik berhala, ilah-ilah lain. Sesuatu yang memikat, sesuatu yang nikmat, sesuatu yang menarik hati kita, yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Maka kita mohon yang ketiga kebutuhannya adalah bebaskan kami dari yang jahat. Itu adalah 3 kebutuhan dasar hidup manusia. Sekali lagi, rezeki, yang kedua pengampunan, yang ketiga bebaskan kami dari yang jahat. Itulah doa intisari yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, doa itu sangat mendalam artinya. Pengampunan itu masa lampau, ya, diampuni masa lampau. Sekarang present itu beri rezeki, dan bebaskan kami dari yang jahat itu masa depan. Nah, selain doa Bapa kami yang penuh arti dan makna itu, sebetulnya Yesus mengajarkan sebuah pola di dalam berdoa. Polanya seperti doa Bapa kami. Kadang-kadang kita itu berdoa hanya meminta sesuatu. Tuhan, kami minta ini, minta kesehatan, minta kendaraan, minta pekerjaan. Keliru? Tidak keliru. Tetapi kurang. Yang kurang apa? Kita memuji dan memuliakan Allah. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita memohon rahmat-Nya. Kita mengungkapkan pujian kepada Allah. Ya, itu doa Bapa kami.
Bagian pertama adalah syukur, terima kasih, pujian. Baru berikutnya permohonan. Kira-kira begitu. Dalam Mazmur kita belajar juga hal yang sama sebetulnya. Kita memuji, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan, baru kita mohon. Singkatnya, sekali lagi, kita tidak sekedar diajar doa Bapa kami yang penuh makna, tetapi juga sebuah model dalam berdoa. Memuji, berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan, baru minta sesuatu yang konkret dan nyata. Apakah kita boleh minta hal-hal yang sangat konkret? Minta laptop, minta sepatu, minta mobil, boleh nggak? Boleh, tentu saja tidak salah. Ya, tetapi jawaban atas doa itu tentu saja tergantung pada Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan Tuhan. Ada yang bilang ditunda dulu, ya, jangan cepet-cepet, masih ada kebutuhanmu yang lain, maka nanti ditunda. Kadang-kadang Tuhan bilang jangan minta yang itu, aku tidak beri yang itu, tapi pasti aku akan memberikan yang terbaik. Yang ketiga pastinya adalah doa kita langsung dikabulkan oleh Tuhan. Ya, jadi Tuhan bisa mengabulkan, bisa tidak mengabulkan, ya, dan Dia akan memberikan yang terbaik atau menunda, ya, menunda. Itu latihan supaya kita sabar. Kira-kira begitu, teman-teman, Bapak Ibu, jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Sampai sini, apakah ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Silahkan, Riri. Bapak Ibu, ada yang mau bertanya, ada yang tergelitik untuk menanyakan apa yang baru saja Romo jelaskan mengenai doa. Jadi rupanya bagaimana seharusnya kita berdoa itu yang sedang kita ingin pahami dulu. Sebelum menjawab tetap Romo, tetap sebelum menjawab, tapi kenapa kok nggak seperti itu gitu. Tapi nanti mungkin ada yang sedang berdoa tapi tidak dikabulkan atau kesulitan berdoa sampai sejauh ini. Kata Romo soalnya boleh ya Mo ya, tapi ya itu tadi barusan katanya boleh minta ini minta itu. Minta, ya. Belum ada yang bertanya. Kalau gitu masih bisa dilanjutkan Romo, silahkan. Baik, saya lanjutkan sedikit ya. Sesudah Yesus mengajar doa Bapa kami sebagai inti dalam doa dan sebuah model doa, lalu Tuhan Yesus juga mengajarkan sikap yang tepat di dalam berdoa. Ada dua sikap. Yang pertama adalah sikap tidak tahu malu. Sikap tidak tahu malu. Jadi kalau minta kepada Tuhan tuh kita jangan malu-malu, minta aja, jangan malu-malu. Dilukiskan bagaimana seorang sahabat minta makanan kepada temannya yang sudah tidur. Rumahnya jangan dibayangkan seperti rumah dan rumah Risa atau rumah Anda yang tinggal buka pintu saudaranya masuk. Rumah-rumah Israel itu satu ruangan besar. Gambarannya seperti itu. Jadi sesudah pintu dikunci, maka digelar karpet, dipasangi bantal. Kalau ada orang mengetuk pintu, itu bukan hanya tuan rumahnya yang bangun. Dia harus membangunkan seluruh anggota keluarganya. Harus melipat karpetnya, bantalnya digulung, semua bangun. Artinya begitu repot, begitu rumit lukisan yang digambarkan Yesus. Akan tetapi karena saudaranya yang tidak tahu malu minta, maka orang yang di dalam ruangan itu pasti akan membukakan pintu juga. Karena apa?
sikap yang tidak tahu malu. Maka yang pertama, kalau kita berdoa kepada Tuhan adalah sikapnya nggak tahu malu aja. Kita minta aja. Dan mintanya terus gitu ya. Kekeh. Tuhan tahu lah. Kadang-kadang kita bilang gitu, ya boleh juga ya. Tapi kalau kita minta sesuatu ya kita mesti nggak tahu malu gitu ya. Itu diajarkan oleh Yesus. Nggak tahu malu. Sikap yang kedua, sikap seperti apa? Mintalah, carilah, ketuklah. Sikap minta, cari, ketuk itu sikap seperti apa? Sebetulnya adalah mentalitas pengemis. Ya kan? Pengemis itu kan begitu. Di lampu merah sama aja, nggak dikasih ya dia minta ke orang lain yang berikutnya gitu. Minta aja dikasih enggak ya. Tapi kalau sekali orang nggak dikasih terus ya udahlah, gue malas jadi pengemis ya dia nggak dikasih gitu kan. Banyak orang yang nggak kasih gitu kan, tapi ya dia terus aja minta aja, terus minta dan minta. Selain tidak tahu malu, mentalitas pengemis. Mintalah, carilah, ya cari. Cari itu juga sebuah fokus sebetulnya. Mencari apa? Ya mencari kebutuhanmu itu apa. Cari. Kalau orang nggak mencari kan ya nggak mendapat. Atau orang nggak ingin sesuatu kan juga nggak mencari. Jadi Tuhan mengajar kita seperti pengemis yang mencari, ya, mencari. Cari apa? Apapun juga. Mencari kesembuhan, mencari pengobatan, mencari pertolongan. Minta, cari. Dan ketuk pintu. Ya, ketuk pintu. Jangan ragu-ragu. Meskipun dia bos, meskipun dia rumahnya terkunci rapat, tapi ketuk saja, minta saja. Ya. Dalam pengalaman saya di Kalimantan itu saya nggak pernah kekurangan makan. Karena saya berani minta. Kadang-kadang mereka itu kan, kalau saya datang jam 6 gitu ya, mereka kan biasanya sudah pulang dari ladang, sudah makan gitu ya. Ya mereka nggak nawarin makanan gitu. Tapi saya, karena perut saya keroncongan, saya minta, boleh nggak saya minta makan? Dan biasanya mereka mengasih, nggak pernah kekurangan. Ada orang yang peka bertanya, Romo sudah makan belum? Tapi biasanya kalau nggak dikasih makan, saya minta, boleh nggak saya minta makan? Ada nasi nggak? Saya bilang gitu. Mau nasi sama garam sama teh pun nggak masalah. Yang penting saya nggak masuk angin. Gitu. Karena perjalanan pulang ke pusat paroki masih jauh, maka saya minta. Gitu. Sesederhana apapun, saya minta. Jadi itu dua sikap yang Tuhan ajarkan. Sikap tidak tahu malu dan sikap seperti pengemis. Ya. Kalau mau sharing sedikit dalam pengalaman hidup saya, itu saya nggak pernah kekurangan karena saya minta kepada Tuhan. Tuhan, saya minta dibelikan punya laptop karena saya perlu mengajar murid-murid dan bisa ada. Tuhan, ibu saya mau saya ajak ke tanah suci. Saya kurang nih, saya cuma punya 5 juta. Duh, entah mengapa tiba-tiba dikumpulkan sana sini cukup untuk ngajak ibu saya. Tuhan, ini ngurus paspor susah setengah mati. Ibu saya ijazahnya sudah terbakar gitu ya. Saya tinggal minta aja dan dikasih. Ternyata dapat ya mahal sedikit nggak apa-apa tapi diberi gitu ya. Jadi Tuhan, saya bingung ini dalam hidup saya. Saya seharusnya ngapain ini dalam hidup saya? Saya nggak punya pekerjaan Tuhan. Ya saya nggak punya pekerjaan. 8 bulan saya nganggur. Lalu tiba-tiba saya diberi pekerjaan yang sangat bagus. Jadi dosen guru mengajar di UMN ya kan. 8 bulan saya nganggur loh itu. Saya nggak ngajar. Ya. Di Kalimantan juga sama gitu ya. Aduh, setengah mati, medannya berat gitu kan. Jalanan licin gitu ya. Tuhan berilah saya kekuatan
supaya saya bisa menjalani jalan-jalan di sini, supaya saya bisa merayakan Ekaristi. Saya diberi, ya, saya diberi kesehatan, saya diberi kekuatan. Ya jatuh, tapi ya tetap bangkit lagi. Dan kalau membayangkan sekarang ya amazing aja gitu ya, melewati jalan-jalan, dan kadang-kadang harus dilalui sendirian, nggak tahu arahnya kemana. Ya selamat gitu ya sampai sekarang. Jadi saya minta kepada Tuhan gitu, minta. Kalau sekarang saya minta supaya saya lemah lembut, rendah hati, sabar, dikasih tugas baru sebagai rektor seminari PLT. Ya saya mohon supaya saya diberi Roh Kudus, supaya sabar gitu aja. Saya nggak minta macam-macam, supaya saya rajin tekun di rumah gitu ya. mintanya udah beda lah. Itu sehubungan dengan sikap di dalam berdoa, tidak malu-malu, dan sikap seorang pengemis gitu. Yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudari, Yesus menampilkan gambar Allah yang seperti apa, ya. Kalau kamu yang jahat memberikan apa yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Itu mengkontraskan, ya. Tidak ada bapak yang memberi anaknya tidak baik. Bahkan bapak manusia aja yang sejahat-jahatnya tidak akan memberi kalajengking atau ular, apalagi Bapa yang di surga. Bapa itu begitu murah hati. Bapa itu akan memberikan anaknya apa saja demi kebaikan anaknya. Jadi gambar Allah itu Allah yang sangat murah hati. Bahkan dikatakan oleh Yesus, mintalah yang terbaik. Yang terbaik itu apa? Yang terbaik tidak lain adalah Roh Allah sendiri. Roh Kudus, Roh yang menjiwai Yesus supaya bisa menjadi pewarta, supaya hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Jadi pada bagian ini selain gambar apa, juga diajak untuk meminta yang terbaik dalam berdoa. Bukan sekedar minta yang material, yang konkret, barang benda, itu juga diberi, tapi mintalah yang terbaik. Yang terbaik adalah minta Roh Kudus, Roh kebijaksanaan, Roh pengertian, Roh cinta kasih, Roh Allah sendiri. Maka kira-kira demikian, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau meringkaskan renungan pada siang hari ini, kita diajar oleh Yesus inti di dalam berdoa, doa Bapa kami, sebagai boleh mendoakan doa itu ya, sebagai doa Yesus sendiri. Sekaligus doa Bapa kami adalah model dalam berdoa. Pujian, syukur, terima kasih, baru minta sesuatu. Selain doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajar kita bagaimana sikap yang tepat dalam berdoa. Sikap yang tepat adalah tidak tahu malu. Malu-maluin nggak apa-apa. Artinya berpikir positif bahwa Allah akan mengabulkan. Yang kedua adalah sikap seperti seorang pengemis. Minta, ketuk, dan carilah. Dan bagian terakhir, ditampilkan sekali lagi siapakah Allah, gambar Allah yang bagaimana. Allah yang murah hati, mintalah yang terbaik itu adalah Roh Kudus sendiri. Itu kitab suci bicara sesuatu kepada kita. Nah berikutnya barangkali kembali ke pertanyaan awal, kalau ditanyakan mengapa tidak seharusnya, itu bukan kitab suci yang dasarnya, tetapi pengalamannya. Kita boleh sharing pengalaman doa kita selama ini. Itu saja dari Pejaten Barat 10A
Seminari Menengah Pacandapati. Monggo, Terima silakan. kasih Bapak Rektor. Sama. Oke, baik, terima kasih Romo Ari pemaparannya. Jadi ada 3 hal ya yang tadi Romo coba sampaikan, bagaimana sih seharusnya dulu kita berdoa yang diambil dari bacaan kitab suci, yaitu adanya doa Bapa Kami dengan urutan-urutannya, kemudian juga sikap berdoa seperti apa yang tadi seharusnya. Kemudian juga ada wajah Allah. Kita juga harus tahu wajah Allah, yaitu yang murah hati demi kebaikan kita semua gitu. Malah juga ada tips. Jadi sebaiknya apa sih yang kita minta tadi ya? Mintalah Roh Kudus, Roh kebijaksanaan, dan ya buah-buah Roh itu juga ya, kasih, damai, sukacita dan lain-lain. Nah, sekarang sesi sharing. Betul Romo, temanya itu mengapa kita tidak berdoa seperti seharusnya. Jadi dengan pemaparan Romo ini, jadi kita tahu kan, oh seharusnya kayak gitu. Tapi kita masih berdoanya tuh tidak seperti ini gitu. Jadi apa sih yang menyebabkan itu? Betul ini pengalaman dari kita. Mungkin kita bisa bersharing di sini. Nanti mungkin ditanggapi oleh yang lain atau oleh Romo. Jadi kita berdiskusi gitu ya Romo ya. Boleh ya Mo ya? Supaya kita jadi bisa refleksikan lagi ke diri kita, oh rupanya aku tuh salah begini, oh ya aku lupa begini begitu, jadi kita diingatkan kembali. Silahkan yang mau sharing, atau boleh diawali oleh Risa. Silahkan Risa. Dari ayat kalau kita lihat di sini khususnya di Injil Lukas 11 maksudnya, itu para muridnya emang sebelumnya nggak pernah berdoa ya. Tidak begitu Risa kesimpulannya. Kalau melihat di ayat 1, ketika ia berhenti berdoa, berkata muridnya, Tuhan ajarin dong berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Yohanes Pembaptis kan tentunya kan ya, kepada murid-muridnya ajarin dong. Jadi sebenarnya ini orang satu murid ini yang nggak pernah berdoa, atau ini ini murid dablek atau apa gitu, malah dia minta gitu loh Romo. Coba yang ayat 1 kalau ngeliat ini. Sebetulnya bukan karena mereka selama ini belum pernah berdoa, tetapi mereka minta diajari doanya kamu tuh seperti apa gitu. Dan kalau misalnya sekarang ini kita minta supaya tolong diajari kita berdoa, bukannya selama ini kita nggak berdoa, kita berdoa. Hanya mungkin kita belum dapat model atau sikap yang tepat gitu, atau sasarannya belum tepat. Kita sudah berdoa tentu saja, gitu ya. Tapi bukan berarti bahwa makanya sikap minta diajari berdoa itu kan sebetulnya sikap awal, sikap dasar kita semua gitu. Kalau pengalaman saya misalnya, saya selalu minta gitu. Setiap kali berdoa itu saya minta, Tuhan ajari saya berdoa nih, saya sedang capek, saya sedang gembira, saya sedang kayaknya nggak mood gitu. Dan itu biasanya manjur gitu. Jadi minta diajari, Tuhan ajari aku berdoa dong, aku nggak bisa berdoa nih, pikiranku lagi kemana-mana gitu. Dan itu selalu diulang, itu biasanya manjur buat saya. Jadi awal berdoa memang diajari gitu ya. Bukan karena saya selama ini nggak berdoa, tapi karena memang itu sebagai sikap dasar kerendahan hati kalau aku melihat bagaimana murid-murid itu dengan minta maka dia akan diajari gitu ya. Mintalah, carilah. Itu kan sama seperti ungkapan ini. Ketika murid siap, guru akan muncul gitu. Murid yang harus siap dengan pertanyaan atau permintaan gitu ya. Kan ada kisah Anthony de Mello, Tuhan gimana caranya saya dapat kebijaksanaan? Tony, guru, gimana caranya supaya saya dapat kebijaksanaan? Lalu dibawa ke pinggir sungai, lalu kepalanya dicelupin gitu ya. Lalu dia gelagapan gitu kan. Kok kamu ingin menenggelamkan saya? Lalu gurunya mengatakan,
kerinduan kamu untuk berjuang untuk hidup itulah yang sebesar kamu akan mendapatkan kebijaksanaan. Kalau kamu nggak punya kerinduan sebesar itu, kamu nggak akan mendapatkan kebijaksanaan. Nah gitu kira-kira ya. Jadi kerinduan untuk Tuhan ajari aku berdoa itu terus-menerus kita ulang sebetulnya. Ya kira-kira gitu. Thank you. Romo, Oke, thank you, Romo. zaman dulu tuh, zaman Yesus, kalau kalau nggak salah, kita tuh kalau mau berdoa atau menyampaikan ujud-ujud intensi gitu, itu harus ke imam. Harus ke imam, harus bayar ini, bayar itu, imam lah yang melakukan itu. Jadi udah pasti para rasul nggak tahu cara berdoa kalau menurut ya, karena kebiasaan di situ kita nggak bisa berdoa karena ya ada imam yang berdoa untuk kamu gitu. Itu gimana mau kalau seperti itu? Pada zaman Jadi Yesus berdasarkan ada pengalaman itu masalah. gitu ya, makanya dia oke. Tapi Yohanes ngajarin loh, pengen tahu doanya Yohanes kayak apa ya, sebetulnya jadi penasaran. Ya, pada zaman Yesus kan agama Yahudi kan juga ada. Bagaimana mereka berdoa? Ya mereka berdoa kepada Yahweh, Yahweh yang mencipta, Yahweh yang memimpin, Yahweh yang berderma. Ya mereka berdoa itu. Mereka mendoakan Mazmur juga. Mazmur kan sudah ada, gitu nggak sih? Betul nggak? Ya, betul. Ya kan? Tetapi ketika mereka melihat sosok Yesus, Tuhan ajarlah berdoa, mereka pengen istilahnya tuh sekarang engkau adalah guru, engkau adalah Tuhan. Kalau engkau berdoa tuh seperti apa sih sebetulnya gitu. Jadi ingin lebih dalam lagi gitu sebetulnya. Minta supaya lebih supaya intimasinya. Dan kalau ditanya doa itu apa gitu ya. Doa itu ada yang mengatakan adalah berbicara dengan Tuhan. Apa yang diomongin? Pertanyaan selanjutnya. Yang diomongin macam-macam. Kegembiraan, suka dan duka, kesedihan, kebingungan. Artinya apa? Dengan omong sesuatu itu, dia semakin apa? Harapannya. Semakin mengenal Allah dan dengan demikian dia semakin mengenal dirinya. Halangan, penderitaan, tujuannya adalah semakin mengenal Allah dan dengan demikian semakin mengenal dirinya sendiri. Ya. Dan karena orang semakin mengenal akan apa? Tak kenal maka tak cinta. Semakin mengenal, dia semakin mencintai Allah dan mencintai dirinya. Nah gitu jadi. Oke, thank you. Ya, betul. Terima kasih Romo. Terima kasih. Ada lagi dong yang bertanya, silahkan. Banyak pasti ini harusnya. Boleh Bu Riri. Frankie, silahkan. Sorry agak terlambat. Selamat siang Romo Ari, Ibu Risa, Bu Riri, semua Ya, teman. siang. Bu Frankie. Iya, memang sih kalau bagi saya ya Romo, berdoa itu merupakan salah satu vitamin atau suplemen yang luar biasa. Nah, dengan setiap hari kita minum suplemen itu vitamin, tentunya kita sehat ya. Nah, kalau secara rohani kita berdoa dengan Tuhan setiap hari, betul Romo Ari bilang kita lebih mengenal dia, dia lebih mengenal kita, lebih dekat, lebih akrab seperti itu. Jadi apapun kadang yang kita minta itu nggak sungkan-sungkan, kadang ya kita ngomong belak-belakan kayak gitu. Tuhan aku mau ini, mau itu gitu. Tapi ya akhirnya ya kita pasrahkan lagi dengan Tuhan, apakah itu yang saya minta baik, cocok atau enggak, itu kan tergantung dari Tuhan. Karena kita tahu Tuhan itu pasti memberi segala sesuatu itu indah gitu, kok menurut saya. Nah, barusan ini kan saya ke kantor imigrasi ya, kan difoto. Ya puji Tuhan ya, tiba-tiba itu yang bertugas foto setelah itu dicap jempol, dia bilang, Ibu umur 64 ya, bagus loh Bu katanya. Bagus apanya?
jarinya nggak keriput katanya. Biasanya susah sidik jari itu satu-satu gitu, mesti pakai pelembab gitu. Ibu masih normal katanya gitu ya, puji Tuhan. Dalam hati saya inilah berkat setiap hari kita berdoa, minta sehat, minum suplemen dari Tuhan sendiri nih. Gitu tuh pengalamannya itu seperti itu. Memang sih orang masih hidup tidak bisa lepas dari doa, karena doa itu luar biasa. Bagi yang memang mengimani, percaya dengan Yesus, pasti dia akan mendengar. Begitu Romo Ari, Bu Riri. Ini baru aja tadi saya juga kaget. Emangnya ada yang nggak bisa kedeteksi ininya? Ada Bu, ada katanya. Keriput. Untung aja saya belum keriput. Puji Tuhan, amin. Lagi bikin paspor ya Bu Frankie. Terima kasih Bu Ya, Frankie. ternyata habis. Kemarin Iya. terlena Bu. 4 tahun nggak ngerti. Makasih Bu Frankie. Itu Romo, vitamin katanya mau gimana tuh mau? Buat sharing. Jadi Suplemen memang itu. pertanyaan Riri itu harus dirubah. Jangan mengapa kita, jangan itu menghakimi. Maka pertanyaannya, bagaimana selama ini Anda berdoa dan mengalami buah-buah doa? Nah itu menjadi Panjang banget, nggak cukup di WA, panjang bagaimana? jadi bukan sebuah diskusi tapi sebuah sharing. Dan ini sebuah sharing. Bagaimana pengalaman Anda berdoa, gitu kan? Iya. Itu aja. Betul. Jadi bukan sebuah diskusi dari pikiran ke pikiran, tapi hati ke hati, dan pasti ibu-ibu, teman-teman, bapak-bapak juga sudah mengalami kan buah-buah. Nah, sekarang sharing aja seperti tadi Bu Frankie. Ayo lanjutin. Terima Makasih, Bu Frankie. Iya, makasih Bu Riri. Jadi vitamin aja mau, bukan basic loh mau. Doa itu hanya sebagai suplemen penambah. Akibatnya ya hanya untuk hidup kita subur, tapi kita tetap hidup. Apa demikian? Silahkan sharing yang lain. Monggo. Apa sih makna doa sebenarnya? Ada apa Romo ketawa. Ketawanya apa itu dengan vitamin dan suplemen? Kayaknya pengen Penasaran apa? saya. Karena akhirnya nanti kita akan diskusi ini akan mengarahkan kepada kita apa sih makna doa untuk kita? Apa sih nilai doa sebenarnya bagi kita? Jadi silahkan sharing sebanyak-banyaknya, baik sederhana maupun yang luar biasa, mujizat terjadi atau kekecewaan ada, silahkan di-sharingkan. Nanti biar Romo yang merumuskan. Saya Mbak Riri. Ya, Bu Naryo, silakan Bu. Terima kasih. Selamat sore Romo, selamat sore semuanya. Doa, ya saya yang saya rasakan, doa itu didoakan orang beramai-ramai sama doa sendiri pasti lebih manjur ya. Ini yang saya alami sendiri kan, mungkin saya bolak-balik ngomong ya setahun yang lalu, puji Tuhan saya sekarang memang sudah, itu berkat doa dari semua ya. Jadi doa semua teman, semua ibu bapak semua doain saya. Itu yang saya rasakan, doa itu ke saya itu benar-benar mukjizat. Saya yang tadinya tergeletak tidak bisa apa-apa, akhirnya sekarang bisa berjalan walaupun belum normal sekali. Itu memang doa itu bukan hanya cuman vitamin tapi segala-galanya doa itu. Jadi kalau saya memang ingat doa itu, jadi saya selalu harus mendekat dengan Tuhan, harus berdoa terus, karena saya didoakan terus juga saya akhirnya mengalami mukjizat yang luar biasa untuk saya. Itu saya alami benar-benar, saya terharu sekali. Aduh tuh Reki. Ya, Itu ngelegaan. ya bisa. Dan itu cuman saya yang masih ganjilan doa itu untuk anak saya cari jodoh, belum dapat Romo. Saya mendoakan anak saya yang satu belum dapat. Tapi saya percaya doa itu bukan hanya vitamin atau suplemen, tapi untuk segala-galanya untuk kita yang hidup ini. Terutama saya yang rasakan 1 tahun yang lalu sampai sekarang saya sudah bisa itu tanpa operasi, tanpa apa, itu karena
doa dari semuanya. Itu aja yang saya sharingkan, Romo, Mbak Riri. Terima Terima kasih. kasih Bu Naryo. Semakin banyak yang berdoa, semakin tokcer doanya. Weh, luar biasa, iya. Tapi kok ada yang belum dikabulkan? Apa kurang banyak yang mendoakan anaknya Bu Naryo ya? Gimana itu, Romo? Oke. Silahkan yang lainnya. Ini Mbak Riri, saya. Ya, Bu Windra ya. Habis Bu Windra, Ya. Bu Christine ya. Ya. Selamat siang Romo, selamat siang Bu Risa, Mbak Riri, dan ibu-ibu yang lain. Yes. Soal Ya. doa ini saya tersentuh dengan doa yang sharing yang Bu Risa sharekan kepada grup kemarin yang help me, ya Tuhan tolonglah saya. Sudah berkali-kali doa yang sama diulang-ulang, novena berapa kali, novena berkali-kali, dan novena balik lagi, novena balik lagi, tidak juga belum juga terkabul, dan juga kayaknya belum ada tanda-tanda. Bukannya saya minta tanda seperti orang ini ya, minta tanda-tanda Tuhan hadir gitu dia. Tapi kenapa ya? Jadi seolah-olah setelah lama nggak dikasih, lama tidak dikabulkan, kayak memaksa. Jadi kayak, ayo dong Tuhan, kabulkan doa saya. Kayaknya memaksa gitu. Tapi lama-lama kita merasa juga, oh iya ya aku kan minta ya. Tapi seperti yang tadi dikatakan sama Romo, tidak tahu malu. Yaitu dia sekali berdoa, masuk berdoa sampai nggak malu-malu lagi. Doain lagi. Seperti yang dikatakan dalam Lukas 11 tadi ayat yang berapa ya? Yang kelima ya. Yang tengah malam datang seorang sahabat minta pertolongan, minta roti itu. Tapi karena tidak tahu malunya itu maka dikabulkan. Saya juga merasa seperti itu. Saya nggak malu deh, bodo amat mau dikatakan Tuhan apa kek. Itu saya minta saja terus. Jadi sampai Tuhan mengerti, sampai Tuhan memahami, dan sampai Tuhan tuh mau mengabulkan doa saya. Tapi sampai berapa kali novena kok nggak datang itu ya, doaku kok nggak dikabulkan. Lama-lama hampir putus asa, tapi tetap ada harapan selalu ada, harapan akan dikabulkan selalu ada. Lama-lama udah terserahlah, sumangga Gusti sak kersa panjenengan, saya pokoknya gitu ya. Semoga Gusti sak kersa panjenengan, saya itu hanya manusia biasa, hanya hambamu, terjadilah padaku seturut kehendakmu. Lama-lama jadi pasrah seperti itu, Romo. Jadi nggak menggebu-gebu lagi dah. Terserah Gusti Allah lah, apa separingnya saya terima gitu. Jadi lama-lama nggak sesuai dengan kehendakku ya nggak apa-apa lah, habis lah pokoknya sesuai dengan kehendak Tuhan aja gitu. Jadi lama-lama masalah seperti itu, Romo. Begitu kira-kira sharing saya. Udah tidak terhitung udah itu, karena doa itu merupakan kayak kebutuhan ya, bukan kewajiban lagi, tapi udah merupakan kebutuhan. Jadi seolah-olah kalau nggak berdoa ada yang kurang gitu. Apa yang belum saya lakukan ya? Oh iya, saya belum berdoa gitu. Jadi ya merupakan berangkat tadi kekuatan juga, merupakan vitamin juga, dicas juga supaya baterai itu dicas lagi gitu. Demikian Romo, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Windra. Yuk. Persis ya itu pengalaman yang di-sharingkan Iya. di AG ya. Lord help me terus ya. Iya. Iya, tapi akhirnya yang berubah adalah yang berdoa. Ternyata Bu Windra akhirnya mengubah harapannya menjadi suatu kepasrahan kepada Tuhan ya. Oke, baik, bagus. Banyak tuh kan sharing-sharing. Silahkan Bu Christine, sekarang gilirannya Bu Christine. Jangan lupa dinyalakan, di unmute ya Bu. Sudah di restart ya Bu Christine, jadi bisa. Sudah. Terima kasih Bu Franky. Ya, tadi saya error itu internetnya tidak stabil. Jadi ya kalau misalnya nanti pertanyaannya sudah tumpang tindih, mohon maaf. Gitu. Terima kasih Romo, Bu Risa, Mbak Riri. Saya tidak akan bersharing, tetapi mau bertanya. Nah,
Tadi sudah dijelaskan oleh Romo tentang doa yang benar. Doa yang benar, doa yang baik, tentu saya yakini untuk keselamatan, kebaikan, kebahagiaan orang lain, dan diri sendiri. Nah, orang lain bahkan musuh atau orang yang menyakiti hati kita. Nah, sekarang doa yang buruk, doa yang jahat, ya, karena itu dilakukan orang juga. Mungkin banyak orang melakukannya, begitu. Nah, misalnya yang didasari rasa bersaing negatif, rasa iri, rasa dengki, masih punya sakit hati, dendam, lalu berdoa. Termasuk misalnya yang lebih besar itu para penjahat, para koruptor yang ingin mencelakai orang lain gitu. Nah, kalau koruptor besar, para penjahat besar itu pastinya mereka berdoa supaya rencananya, keinginannya terwujud. Nah, itu menurut saya dilandasi dengan doa juga, walaupun doanya itu tidak benar, tidak baik gitu. Nah, katanya celotehan orang itu mengatakan yang jahat, yang bejat, nah itu makin mendapatkan kesempatan baik. Yang benar malah kelenger gitu. Nah, itu canda-candaan orang gitu. Begitu mudah berbuat tidak baik, mewujudkan keinginan tidak baik bagi orang lain gitu. Yang akhirnya tentunya menimbulkan dosa pada diri sendiri. Nah, saya ingin bertanya Romo, itu sebenarnya terjadi, keinginan itu terjadi itu karena Tuhan mengizinkan, mengabulkan doa itu, doa yang jahat, yang tidak benar itu, atau bukan ya Romo? Gitu. Kok terjadi begitu mudah, bahkan sampai ke skala yang besar. Makasih Romo, mohon pencerahannya. Terima kasih Bu Christine. Ya, sama. Pertanyaannya bagus ya. Apakah itu dikehendaki oleh Allah terjadinya? Pasti tidak. Pasti tidak. Karena kalau Allah menghendaki koruptor, menghendaki orang jahat, teroris itu mengebom, terjadi korban, lalu Allahnya adalah masa Allah yang membunuh, masa Allah yang membela orang jahat. Pasti Allah kita bukan Allah seperti itu. Iya. Karena Allah Bapa kita seperti tadi dilukiskan Yesus adalah Bapa yang murah hati, Bapa yang datang demi hidup supaya mereka memiliki hidup dengan segala kelimpahan. Jadi kalau Allahnya teroris koruptor itu bukan Allah itu ya. Itu ya entah mamon gitu ya, dewa uang atau dewa kekuasaan, nafsu dan sebagainya. Jadi jangan keliru. Mengapa itu bisa terjadi? Sekali lagi, karena Allah menciptakan manusia itu memberi kebebasan. Kisah penciptaan itu menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menciptakan manusia, dia percaya sepenuhnya kepada manusia. Bahkan dikatakan manusia bisa memilih dengan adanya buah. Ya, orang bilang buah terlarang, pohon kebijaksanaan. Orang bisa memilih di situ. Sekalipun dia memilih keliru, memilih dosa, ya Allah, ya itulah kebebasan yang diberikan dengan segala resikonya. Jadi Allah menciptakan manusia bukan lalu istilahnya dipegangin ekornya gitu. Enggak, ya Allah yang maha kuasa itu memberi manusia makhluk yang berdaulat dengan kehendak bebasnya. Orang bisa memilih antara yang baik dan yang jahat sesuai dengan kebebasan. Hanya Allah memang menganugerahkan hati nurani, suara hati
suara Tuhan yang tidak bisa keliru, yang sebetulnya itu perlu istilahnya dididik, dipelihara, dibangun supaya senantiasa semakin mengikuti kehendak Allah. Tapi kalau orang itu tidak pernah mendidik suara hatinya, sejak kecil, remaja, dewasa, selalu hanya mengikuti yang jahat saja, maka suara hatinya bisa menjadi tumpul, lalu yang hanya melakukan kejahatan. Mengapa itu bisa terjadi? Sekali lagi, ya karena pilihan manusia. Maka pertanyaan selanjutnya barangkali, loh kenapa orang-orang jahat itu banyak dan dibiarkan hidup, kenapa nggak dibunuh? Ya kita hanya bisa mengatakan sesuai dengan kemurahan hati Allah, barangkali karena mereka masih diberi kesempatan untuk bertobat, gitu ya. Ya, betul. Kenapa orang-orang yang baik justru diambil, cepat-cepat diambil? Kitab suci mengatakan supaya mereka tidak tercemar oleh dosa, maka mereka cepat-cepat diambil oleh Tuhan. Tapi kitab suci juga mengatakan umur manusia 70 tahun, 80 kalau kuat. Dalam doa dikatakan kalau orang diberi usia 100 tahun, itu juga berarti orang diberi berkat bisa melihat anak dan cucu. Jadi mau usianya pendek, mau usianya panjang, tetap diberi berkat. Sekali lagi, kenapa bisa terjadi kejahatan? Karena ada pilihan kebebasan manusia. Ya. Demo-demo, kerusuhan, gitu ya. Pasti Allah tidak mengendaki, tetapi kenapa bisa terjadi? Ya karena manusia itu punya kebebasan. Gitu. Jadi ada orang yang memang ya bisa menimbulkan kerusuhan rame-rame, ya bisa terjadi, gitu ya. Jadi itu pasti bukan Allah yang mengendaki, pengeboman dan sebagainya, koruptor dan sebagainya pasti bukan Allah yang mengendaki, tapi ya kebebasan manusia ini. Ya. Perang misalnya gitu ya, pembunuhan, perkosaan, kejahatan apapun, itu juga ya karena kebebasan manusia, orang punya senjata. Apakah Allah menghendaki itu? Pasti tidak. Pasti orang-orang yang paus, orang-orang yang punya suara hati membela keadilan dan kebenaran pasti akan berjuang juga untuk membela mereka. Sama pada zaman Yesus juga sama kan terjadi. Ya kan? Tuhan Yesus mengatakan apa kepada Petrus? Jangan pakai pedang. Ya sudah, kalau memang itu saatnya aku terjadi, ya aku bisa saja kalau mau menurunkan bala tentara surgawi untuk membela aku. Tapi bukan itu caraku. Aku harus mati, gitu kan, itu gila gitu kan. Tapi itu yang terjadi gitu. Tuhan Yesus menebus bukan dengan kekerasan, bukan pedang dengan pedang. Ya, kejahatan tidak dilawan dengan kejahatan yang baru, tapi dilawan dengan kebaikan. Bagi orang yang percaya, maka sesudah hidup di dunia ini tersedia hidup abadi. Ya. Maka kita mohon terus-menerus itu supaya terjadilah kehendak-Mu, kerajaan-Mu, Engkau yang meraja supaya di bumi ini. Ya, bebaskan kami dari yang jahat. Ya karena itu manusia bisa jatuh dalam kejahatan, tergoda, lalu yang melakukan hal-hal yang di luar pikiran akal sehat manusia, ya, melakukan kejahatan macam. Saya hanya bisa menjawab itu saja. Kira-kira begitu. Boleh tidak Romo ditanggapi sedikit lagi? Silakan. Boleh ya, Romo. Saya masih punya pemikiran dan sekaligus harapan ya Romo kepada Tuhan. Tuhan yang maha murah hati, Tuhan yang maha kuat dan sekaligus maha kuasa atas kehidupan manusia. Mengapa ya kok tidak terus ambil langkah Tuhan itu seperti doa terjadilah kehendak-Mu misalnya, terjadilah kehendak-Mu itu doa manusia gitu. Mengapa orang yang mau berbuat jahat, apalagi yang berakibat pada penderitaan alam semesta, sehingga manusia yang mau berbuat jahat itu dibuat takut kepada Tuhan, tidak mampu lagi mau berbuat jahat, dibuat takut pada Tuhan sehingga kejahatan itu tidak terjadi.
Maaf ya Romo, saya ini Bagus pertanyaannya. saya Tapi untung loh Tuhan nggak kayak Romo, untung Tuhan nggak kayak Bu Christine loh. Kita udah tahu kita tuh harus hidup dengan ilalang dan gandum. Ya kan? Ya kan kita pasti kita akan hidup bersama dengan ilalang. Kalau kita menjadi gandum sendiri ya gimana, Bu? Kita nggak ada di sini kayaknya. Ibu Christina, dalam kitab suci kita baca banyak cerita ya, bagaimana kekerasan hati manusia, ya. ya. Nuh misalnya jelas sudah dikasih tahu kamu tuh harus bertobat, harus jangan berlaku kasar, jangan memperbudak sesamamu, percayalah kepada Tuhan. Mereka nggak peduli gitu kan. Sudah dikasih, dimusnahkan semua, hanya Nuh yang selamat dan keluarganya gitu. Ya. Kisah sama juga terjadi dengan apa? Firaun, sama. Manusia, bahkan dikatakan dalam kitab suci Tuhan mengeraskan hati Firaun gitu kan. Iya. Barusnya kan bisa dicegah kalau mau Tuhan melunakkan hati Firaun sehingga tidak terjadi air sungai itu tidak menelan tentara, tapi mengeraskan dan mereka mati gitu. Pada zaman Israel juga sama. Keturunan-keturunan raja-raja itu jadi saling bunuh-membunuh mereka satu sama lain gitu kan. Itu apakah Tuhan yang salah? Sekali lagi Tuhan menciptakan manusia dengan kebebasannya. Manusia punya kebebasan dan manusia bisa keliru dan salah. Itulah peranan agama. Cinta kasih, mengajarkan damai, bukan pedang dan pertempuran, supaya nafsu-nafsu, dosa-dosa itu dikendalikan oleh manusia, tidak diikuti. Nah, agama kan fungsinya perannya itu, gitu. Itu kan nggak bisa, sama sekali juga nggak bisa maha kuasa, iya, tapi dia nggak bisa mengatur hati manusia karena dia memang menciptakan dengan kebebasan itu, gitu. Kamu akan kuberi hati yang baru, semangat baru kutempatkan dalam batinmu. Tuhan sampai mengatakan itu. Tapi kalau manusianya sudah diberi hati baru, dia sama sekali nggak peduli, dia mengabaikan suara hatinya, lalu siapa yang bisa mengendalikan? Hukum-hukum manusia, hukum-hukum positif, hak asasi manusia dibuat, tetapi kejahatan tetap ada. Manusia punya aturan-aturan, ya. Jangan membunuh, nanti kamu dihukum, ada konsekuensinya di penjara, ya tetap saja manusia nekat gitu ya, di penjara, bahkan ada yang dihukum mati gitu. Tuhan bisa mengatur itu? Tuhan nggak bisa mengatur semuanya. Tuhan membutuhkan orang-orang yang normatif dengan hukum-hukum sosial, bahkan ada hukuman sosial juga kalau orang melakukan kejahatan. Ya itulah Tuhan membutuhkan orang-orang waras, orang-orang sehat seperti ibu dan saya untuk membantu menciptakan perdamaian. Itu kalau saya bilang. Iya Romo, terima kasih. Tapi bagus, pertanyaannya menarik. Ngomong-ngomong, minta maaf saya harus pergi karena saya ada tamu untuk panitia pembangunan jam 3:30. Jadi ini jawaban saya terakhir. Saya berkati sekarang, nanti silahkan dilanjutkan sharingnya ya. Boleh? Oke, Romo. Jadi kita sudah. Nah, Risa gimana Risa? Jadi kita. Ya. Ya. Nanti setelah Romo kita diskusi lagi aja. Ya, boleh. Ya. Oke, baik. Silakan Romo, tolong doa penutup sekaligus berkat. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk rahmat suara hati yang Kau berikan kepada kami sehingga kami boleh merindukan Engkau dalam kehidupan kami. Berkati kami, orang-orang yang kami layani, lebih-lebih mereka yang kurang beruntung. Kami mohon Roh Kudus turun ke atas diri kami. Tuhan bersamamu dan bersama Roh Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Foto dulu. Jangan pergi dulu. Yuk kita buka dulu videonya. Kita foto. Ini slide pertama ya. 1, 2, 3, cheese.
Sebentar, satu lagi. 1, 2, dan 3. Cheese. Thank you. Thank you. Terima kasih Bye. Romo. Terima kasih Romo. Sehat selalu Romo. Ya. Oke, baik. Silahkan. Mana Risa ya? Jadi, Ya, oke. Gimana jadi kita lanjutkannya bagaimana? ya ngobrol-ngobrol boleh. Ngobrol-ngobrol. Ada yang Lanjut. masih mau Bu Risa, aku Bu Risa yang ngomong, aku seneng banget ya. Hah? Aku seneng banget Bu Risa yang nerangin gitu, aku malah. Ayo Riz, yang tadi mau ngomong yang maksudnya Risa itu yang orang bisa olahraga 4 jam gitu loh. Itu kan maksudnya mengarahkan kenapa pertanyaan itu terjadi. Sama Romo di kelesin. Ya, jadi Romo bagus ya menyampaikan Bagus. dari sisi Romo ya, bagaimana berdoa. Tapi kita kan punya pergumulannya masing-masing dan Risa juga kayaknya tahu ya apa yang sering kita alami. Jadi mungkin Risa bisa lebih menjelaskan, ya sharing Yang deh itu Risa apa tadi. yang Risa dapat mengenai tema ini. Oke, tadi ada beberapa mungkin dari kita ada yang belum berani ngomong, tapi pasti mungkin saya sendiri mengalami ada beberapa yang apa namanya, kita terus berdoa meskipun kita tidak mendapatkan apa-apa yang diminta. Itu tadi contoh Bu Naryo berdoa untuk Hana, yang lain udah diterkabul, terima kasih untuk Hana, kok ya belum. Nah, jadi kan Bu Naryo tetap terus berdoa meskipun nggak mendapatkan apa yang Bu Naryo minta, benar kan sampai saat ini ya Bu Naryo ya. Nah, tetapi kita memang harus tetap terus berdoa karena apa? Sebenarnya Tuhan sudah memberikan ke kita yang paling kita butuhkan dalam hidup. Jadi sebenarnya bukan Bu Naryo tidak dijawab doanya, tetapi menurut Tuhan prioritinya adalah bukan itu, gitu loh. Ada yang lebih Ibu butuhkan, gitu loh. Betul. Misalnya nih kita ambil jeleknya aja, ternyata udah dapat segala, lega, hanya sekedar lega. Tetapi kan perjalanan panjang Hana kan masih panjang. Kalau kita mungkinnya kita udah tua, apalagi yang itu misalnya itu kata-kata dari adik ipar saya itu benar sekali. Saya lagi berpikir itu benar. Kan mama mertua gue tuh selalu mendoakan supaya Mariana menikah. Mama nggak mau meninggal dulu, mama mau lihat Mariana menikah karena kamu sendiri bagaimana. Luhur kan itu kan ya. Apa jawaban mama? Apa jawaban Mariana? Itu bercanda sih sebetulnya, tapi saya pikir itu sangat benar. Mungkin juga jadi ibu bisa menjadi berpikir kembali ya. Mariana ngomong apa? Mah, jangan ngatur-ngatur Tuhan. Mama boleh minta, boleh, bukan nggak boleh, harapan boleh, tetapi jangan minta goals. Kenapa nggak dijawab? Jangan pernah ngatur-ngatur Tuhan. Enak di mama, taruhlah Tuhan memberikan Mariana jodoh, ya. Terus mama udah tua, udah meninggal kan, orang semua juga udah tua meninggal kan, bukan Mariana ngedoain mama meninggal, tapi kan meninggal kan, realitas kan. Terus ternyata jodoh saya ini, saya malah hidupnya menderita. Mama enak udah mati, nah gue yang ngejalaninnya menderita gara-gara doa mama. Hayo pilih mana? Gitu Bu. Jadi waktu Mariana ngomong begitu, saya jadi berpikir, Tuhan, Engkau tahu yang dibutuhkan anak-anak. Anakku juga belum menikah, pacar juga nggak ada. Awalnya juga seperti itu. Tapi saya jadi berpikir, Tuhan, apakah hanya pernikahan ini membuat saya bahagia segalanya? Gitu loh Bu. Jangan-jangan Ibu nggak pernah tahu, gitu loh Bu. Jadi sekarang saya tetap berharap, boleh terus berdoa. Tetapi apa yang kita doakan, menurut artikel ini yang saya baca bahwa apa yang Ibu doakan Tuhan sudah mengabulkan, tetapi yang Ibu butuhkan, Ibu belum membutuhkan ini. Gimana? Misalnya Hana kawin, ternyata dia dibawa pergi nggak boleh kemana-mana. Ibu sendirian, siapa yang menolong Ibu? Iya Ya kan?
Jadi Iya. ibu tetap bukan nggak langsung stop ya ibu, jadi nggak boleh minta, enggak, tetap itu kan doa itu harapan bu. Semakin Iya. kita tidak mungkin doa kita tidak dikabulkan, semakin harapan itu tumbuh, selalu terus tumbuh. Jadi ya saya seperti itu, Tuhan. Ya apalah yang ngomongnya apa, nanti segala jadi akhirnya Tuhan yang lebih tahu kehidupan saya. Saya cuma mohon kalau ini saya minta mohon banget yang ini semoga Tuhan kabulkan. Biarkan dia selalu rindu akan engkau. Biarkan dia mencintai engkau, itu aja. Iya, Gitu iya. loh Bu. Jadi minta tetap, tapi saya yang penting supaya dia mencintai Tuhan, ada rasa rindu. Kalau saya sering ada rasa rindu menyelubung di hati saya. Itu saya cepat-cepat datang ke ruang doa atau dimanapun saya ada, lagi di jalan, lagi di mall. Tuhan terima kasih aku ada rasa kangen. Itu udah suatu apa ya buat aku gitu loh. Aku kangen, aku mau begini terus deh. Enak Tuhan begini terus, aku kangen. Gitu ibu-ibu. Kurang lebih kayak gitu sih, Ri. Iya. Benar nggak? Iya. Aku boleh nambah Ada nggak, Ri? diskusi itu. Mbak Ina, Boleh nambah. silakan mau nambahin. Sebetulnya yang kayak Rista gitu ya, kalau aku mungkin ya udah pada tahu, selalu aku agak mengeluhkan anakku yang ketiga. Tapi aku kenapa mesti nangis bombay lah, terus sekarang gelisah ke sana sini. Akhirnya aku cuma panjatkan doa. Doa itu mungkin aku udah bilang, Tuhan yang penting dia tahu kami mencintai dia. Itu buat aku yang penting udah membuat aku damai. Itu yang poinnya. Kalau enggak kan aku berarti aku hanya dengan pikiran aku yang wah dia ngapain ya, janjian dia begini, dia begitu, narkoba lah begitu dan sebagainya. Tapi dengan aku panjatkan doa, kenapa gue enggak doa aja ya? Walaupun doa itu enggak sekaligus proses, tapi apa ya buat aku udah menyerahkan segala sesuatunya sama Tuhan. Jadi buat aku lega dan ada damai gitu loh. Terharu juga gue ngomong. Ya karena itu perjuangan seorang ibu yang selalu memikirkan segala maunya so far baik semuanya, benar nggak? Salah satu juga aku juga merindukan juga dia juga berumah tangga udah sepantasnya. Tapi buat apa aku paksa-paksa? Kalau dia nggak ada, aku sendiri sama suamiku juga sepi gitu. Ya itu kan suatu yang menghibur juga gitu loh. Itu aja. Ya, betul. Cukup, Terima terima kasih kasih. Mbak Ina. Terima kasih, Ri. Silahkan, ayo yang lain. Mumpung Ini pengalaman-pengalaman. sampai, iya. Yang menguatkan. Siapa itu? Nangis apa ketawa ya? Siapa yang barusan ketawa? Nggak kelihatan di sini. Apa nangis? Ya masuk Bu. Apa? Pak Kok udah Markus. baik? Oh, udah baik. Tadi sakit Pak Markus gimana? Udah lebih enak? Istirahat, bukan sakit. Saya kata Istirahat. mendingan Bu. Oh iya. Ini saya mau minta tolong sama Bu Resa nih. Kadang-kadang kan kebingungan ya Bu saya ini. Ini loh, saya ini kan sudah tua, umur 72 tahun ya. Sebagai BTN kan sekarang ini. Bayi tua nakal. Karena sering minta apa-apa sama Tuhan terus. Doa terus. Dari muda sampai sekarang. Adanya minta terus. Saya hanya khawatir apa Tuhan itu tidak bosan ya. Kadang-kadang mendengarkan. Saya kan nggak hanya satu doa yang saya minta. Yang untuk anak cucu, untuk keluarga anak saya. Terus saya kalau lihat istri saya itu lebih rajin. 3:30 sudah bangun, langsung doa rosario dan lain-lain. Nah saya ini sekarang sebagai BTN ini, bocah tua nakal. Kadang-kadang, ya karena kadang-kadang ada juga ada rasa bosannya yang minta Tuhan. Khawatir kalau Tuhan itu, wah kamu ini terus kok begini terus, apa-apa terus, ngerepoti. Dan jawab. Tapi saya itu kan kadang-kadang yang saya minta,
satu sampai sekarang ini belum bisa ini, yaitu mata saya itu supaya kembali normal kayak dahulu, badan saya sehat kayak dulu. Yang saya minta doa yang pertama sekarang ini. Tapi saya ada rasa khawatir nanti anak-anak cucu saya nggak dapat doa-doa lagi dari saya. Saya khawatirnya gitu, nggak diberkati atau apa karena ketinggalan gitu. Yaitu suara hati Tuhan nakal ini yang begini. Terima kasih Bu Riri, Bu Risa. Jadi kita prioritasnya ya kita pikirin ya. Oke. Pak Markus, aku mau tanggapin sedikit. Bagus banget berdoa setiap hari Ibu dan Bapak. Boleh nggak? Saya nggak tahu apa yang Ibu minta atau Bapak minta, tetapi boleh nggak permintaan itu tetap, tapi permintaan itu sebenarnya untuk keuntungan Tuhan, bukan keuntungan kita. Ngerti Pak? Contoh yang paling gampang. Tadi Bapak udah bilang gimana anak cucu saya nanti berdoa apa tidak. Nah, itu namanya untuk kepentingan Tuhan kan Pak, benar nggak? Nah, itu yang bagus banget bahwa Tuhan, aku mohon Tuhan yang urus ya. Cucu-cucuku nih loh, aku kan sudah tua segala macam. Tuhan urus dia ya, supaya dia tetap selalu ingat akan Engkau, selalu rindu akan Engkau, selalu menjadi Katolik apostolik. Gitu loh. Jadi apa yang kita minta secara pelan-pelan coba kita rubah menjadi untuk kepentingan Tuhan, bukan kepentingan kita. Gitu Pak Markus. Kita coba rubah pelan-pelan. Ya, jadi sama dengan merendahkan diri Tuhan di depan Tuhan, bahwa saya minta ini buat kepentingan Tuhan loh, bukan aku loh, tapi aku kan ini sekarang di dunia, aku juga yang harus ngerti, tapi aku di luar kekuasaan aku minta tolong. Itu mungkin salah satu dulu ibu-ibu kalau masih ingat waktu ada Romo Siswido almarhum, dia selalu ngomong, kalau lu minta sama Tuhan, lu boleh minta bebas aja, tapi lu harus minta untuk kepentingan Tuhannya di mana. Kalau enggak, udah dilupain aja deh gitu. Itu kan belas kasih Tuhan, yang suka-suka Tuhan, tapi kalau untuk kepentingan Tuhan pasti lu dikabulin gitu katanya. Sama seperti mamiku berdoa, anak-anaknya dulu aku juga bandel Pak, aduh susah diatur kayak anak Ina yang si bungsu sama kayak gua gitu loh, jadi aku senyum-senyum aja ya, yang ketiga ini. Tetapi pada akhirnya mamiku rupanya dia berdoa untuk kepentingan Tuhan. Ternyata sekarang doanya walaupun mami nggak melihat kami semua bertiga, kami tiap hari baca Injil, kami diskusi, kami bisa mengerti Bapak tanya segala macam, kita bisa diskusi segala macam. Ternyata itu Pak, dikabulkan walaupun mamiku sudah tidak ada. Buahnya ada buahnya. Itu aja sih kalau aku nyarannya, kita coba cari untuk kepentingan Tuhan, ada nggak ya? Gitu. Terima kasih Bu Risa, Bu Riri terima kasih. Terima kasih. Itu nyambung yang tadi Risa bilang. Jadi kita pikirkan kira-kira apa ya yang Tuhan mau. Jadi kita minta kira-kira apa yang Tuhan mau. Itu biasanya juga aku lakukan. Maksudnya bernegosiasi sebenarnya sama Tuhan. Jadi kita bukan hanya meminta apa yang aku mau, tapi ini kalau misalnya aku terkabul ini, aku mau begini, pasti Tuhan seneng gitu. Jadi kayak nego, Tuhan, ya tapi kan seperti kayak ada nazar ya, kayak ada janji kita sama Tuhan. Tapi itu sering loh, kalau untuk saya ya, sering loh dipenuhi gitu. Tapi ya itu artinya mungkin pribadiku sendiri mungkin nggak benar gitu ya. Melalui nasar-nasar ini, melalui janji-janji ini, akhirnya mungkin aku pun akhirnya dibentuk. Ya karena kan, terkabul ya, padahal ini hal yang begini-begini gitu. Tapi kan aku berjanji untuk ini, lakukanlah gitu. Ya, ada lagi pertimbangan Tuhan, punya pertimbangan. Iya. Tak kabulkan gitu. Jadi ngebujuk-bujuk Tuhan, ayo Tuhan, nanti kayak kita sama orang tua kan suka gitu ya, mungkin ya hubungan kita sama orang tua, ayolah dapat tuh dikasih, ntar kalau gini aku jadi baik loh, ntar kalau gini aku jadi begini, aku mau deh jadi nyapunya 2 kali sehari kalau bisa dikasih gitu misalnya. Nah itu pun berlaku loh untuk pengalaman saya sendiri ya,
Itu Iya, berlaku. paham. Yaitu menyambung, kita pikirkan apa sih yang Tuhan mau. Pasti Tuhan mau kita lebih baik. Ya kita lebih baiklah dengan ini gitu. Ya mungkin itu ya nggak tahu ya benar apa enggaknya. Itu pengalaman ya. Ya itu pengalaman Memenuhi satu-satu. Pengalaman iya. tak sesuai kehendak. Silahkan. Ya namanya track berhubungan dengan Allah itu jangan semata-mata bangun doa rosario selesai Iya. udah selesai ya Tuhan, enggak, kita ya itu negosiasi, kita deket, kita ketawa-ketawa, kita senyum. Kemarin gua ngebahas ini enggak sih, Ri? Justice ke sini enggak, kelompok ini enggak ya, Justice and Mercy Yang Enggak, di satu enggak di ngeliat Rabu enggak yang ya, di gambar. sini ya. Jadi ini ada muka Tuhan ya, nih ini muka Tuhan nih, kiri sama kanan mukanya beda. Oh ini nih yang kiri, yang sini nih, yang mana ya, yang kiri itu Tuhannya justice itu apa, penghukuman, untuk ngehukum. Matanya ini tajam, terus mulutnya tertutup. Tetapi di sisi lain Tuhan itu begitu belas kasih dalam arti kata berbelas kasih. Ini icon dari icon namanya Christ apa, lupa lagi dah bahasa Inggrisnya, pokoknya Christ Panto apa? Tuhan itu di dalam diri Tuhan itu ada dua, justice and mercy. Belas kasih dan hukuman, penghakiman dan hukuman itu selalu ada dua. Tetapi di satu saat dia menghukum, ya, dia tidak akan pernah kekurangan belas kasih. Itu cara kerjanya Tuhan gitu loh Pak. Jadi kalau kita mengenal dia seperti itu, kalau pada saat kita merasa dihukum, kita tahu bahwa kita tuh sedang dikasihani. Sama kata Paulus, di mana kamu banyak dosa, di situ rahmat Allah akan berlimpah ya Ria, kayak gitu. Ya. Jadi ini adalah bagian-bagian daripada komunikasi dengan Tuhan. Tuhan, aku tahu kamu tuh begini dan begini. Aku belum kasih ke kelompok ini ya, nanti minggu depan deh ya. Belum ya Ria ini ya kelompok. Belum. Christ Pantokrator. Pantokrator. Ini icon di apa namanya? Diketemukan di Katarina Sinai ya gitu. Jadi seperti itulah Tuhan Sinai, di Gunung Sinai ada itu Gunung apa Sinai. Katarina. Itulah Tuhan kita tuh di dalam tubuhnya itu, di dalam dia punya ini bukan tubuh, apa sih namanya, di dalam diri Tuhan itu ada penghakiman dan belas kasih. Jadi seperti itu Pak. Jadi rosario sangat boleh dan sangat penting, tetapi makna rosario itu, saya mau tanya dong Bu Markus, siapa yang suka rosario pagi kan teman-teman ya? Mau tanya, apa yang di dalam pikiran Ibu pada saat rosario ini untuk Tuhan? Mengerti nggak bisa gimana ya Ria? Apa yang ada pada saat memegang rosario, melakukan rosario jam 4, jam 3, jam 5, atau malam atau kapanpun, apa yang ada di bagian di dalam apa ya Ria? Bukan pikiran, apa pengertian atau apa peresapan di dalam Ibu mengenai rosario. Makna. Jadi makna rosario itu untuk rosario? Tuhan, maksudnya untuk Tuhannya. Ini untuk Tuhannya. Apa yang Ibu Kira-kira apa namanya bisa ya, nggak mesti terkadang mungkin nggak setiap hari, tapi saya ingin pengen tahu aja, boleh nggak Bu? Siapa yang mau jawab boleh. Saya yang suka rosario. Apa yang ada di dalam? Coba, silakan. Kalau saya Bu, kalau rosario mesti saya ada permohonan. Terus tapi kalau udah biasaan saya itu tiap jam 4:30 rosario. Itu kalau enggak itu kayaknya belum ini gitu loh Bu. Jadi terus saya kebetulan juga dapat tugas dari Legio. Jadi rosario rosario auxiliar kan saya Bu. Jadi saya ikut itu rosario. Nah, mendoakan ya, semua kuat sama ini. Cuman saya kalau belum rosario itu bukannya sehari aja saya nggak rosario Bu. Kayaknya ada ini beban gitu Bu. Beban. Tapi
beban sama Tuhan. Tapi kalau sesudah rosario, Bu, lega gitu. Terus tiap rosario, habis akhir rosario kan kita bisa minta harian itu, Bu, tiap jam 6. Itu juga Oke, kalau yang lain. udah itu pikiran Ya, berarti kayak tapi kelegaan memang lah nggak ya. ada Yang permohonan lain. saya. Oke, yang lain. Kalau Terus aku iya, nggak boleh ada Bu beban. Risa, aku boleh Bu Silakan. Risa. Kalau aku, Ya, ya. kalau rosario itu menyatukan ya dengan peristiwa-peristiwa. Jadi setiap pemberhentian, memang sih aku renungin betapa kadang dia gembira, sedih, mulia, dan terang. Itu benar-benar kalau pas sedih ya sedih banget, bisa sampai nangis kayak gitu. Begitu Bu. Jadi setiap hari itu saya kalau misalnya rosario ya hari Senin gembira, wah aku seneng Yesusnya gembira. Tapi kalau sedih ya terkadang bisa ikut nangis gitu loh. Jadi apa ya, jadi rosario ini memang doa yang luar biasa ya. Kalau kita memang satu dengan apa yang peristiwa-peristiwa itu kita rasakan luar biasa. Benar-benar itu dia tuh menderita sebenarnya untuk kita, Bu. Seperti Ya, itu. jadi teman-teman, Bu Frankie bagus banget. Jadi rosario itu kita pakai berdoa. Boleh minta permohonan, bukan bilang nggak boleh. Tetapi peristiwa itu permohonannya disesuaikan dengan hari yang kita doa. Ngerti nggak, Bu, maksudnya? Karena rosario itu adalah peristiwa perjalanan Yesus. Jadi kita harus ikut masuk di dalam perjalanannya itu, gitu loh. Itu coba Ibu yang belum pernah seperti ini, yang seperti Bu Frankie, coba lakukan itu. Kalau memang Ibu lagi sedih, walaupun itu hari kabar gembira, ya, peristiwa gembira, masuklah peristiwa sedih. Jadi rosario itu tidak mesti harus sesuai dengan hari. Kalau nggak ada apa-apa boleh sesuai hari, tapi itu better lebih klik gitu loh. Gitu loh Bu Markus, ngerti nggak Bu Markus? Jadi Iya, lebih betul, Bu. Gitu, klik memang. permohonannya itu ya teman-teman, sesuaikan dengan apa yang Ibu keadaan. Kalau misalnya hari Selasa terus juga nggak apa-apa, Selasa terus. Iya. Kan itu bukan berarti harus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, enggak ya? Enggak, gitu loh. Jadi semua peristiwa dalam rosario itu akan lebih berguna kalau kita membayangkan itu kita, ada ya. di zaman Suasana hati ya. Ya, itu lebih masuk karena ada di dalam kita. Bayangkan kita lagi sedih terus kita ada di pesta. Kita gembira nggak? Enggak. Walaupun kita ada duduk di dalam pesta, tapi hati kita sedih, ya kan? Nggak enak kan? Nah, jadi suasanakan, bayangkan peristiwa yang kita baca, misalnya kalau peristiwa gembira, Maria menerima kabar dari malaikat. Bayangin gimana kalau jadi Maria, aku di sebelah Maria, aku ngeliatin bagaimana Marianya. Nanti lama-lama akan menjadi lupa apa yang kita minta, karena membayangkan Tuhan, aku membayangkan jalan, aku cinta Engkau, jadi aku pengen tahu sesungguhnya keadaan kamu bagaimana. Gitu mungkin itu cuman tips ya Ria. Iya. Kalau enggak ya jadi rosario kebiasaan aja Ria. Ya, kita Katolik itu kan kaya sekali ya dengan devosi, dengan doa-doa. Semua doa yang kita ingin doakan tuh sebenarnya ada teksnya. Tapi jangan sampai itu menjadi suatu rutinitas atau kewajiban saja. Tapi bagaimana lebih doa itu sebenarnya masuk ke dalam hati kita atau dari dalam hati kita. Yang tadi Risa sampaikan tuh salah satunya tuh doa rosario. Tapi ini jadi Riri kepikir, untuk apa sih sebenarnya kita berdoa? Mungkin kita bisa menjawab masing-masing. Coba kita refleksikan. Kita mau masuk ke dalam makna doa sebenarnya, tapi untuk apa sih kita berdoa? Nah, itu macam-macam ya, nggak tahu siapa yang bisa jawab. Untuk apa coba kita berdoa?
menjalin tali kasih dengan Yesus. Menjalin tali kasih, menjalin relasi. Kalau sudah menjalin relasi, terus apa yang kita dapatkan? Ya, Aku berdoa memang because sih, I love you nih. Karena aku cinta dia. Ya, betul. Jadi Kenapa Risa berdoa? Because I love you, Lord. Aku cinta sama kamu. Jadi ya Iya. nggak tahu. Because I love begini, you. That's- memang sih kadang I love you Yesus gitu ya, tapi kok putus-putus ya? Apa di tempatku ya? Ya putus-putus. Kalau Ibu menyedihkan melayang-layang. dia berarti kita menyusahkan dia, kita nggak cinta lagi dengan dia gitu. Nah, itu dia. Mungkin nah ini Iya, ya mungkin dimatikan. Ya. ya, Jadi mengenai cinta ya, kita. ada menjalin kalau betul sih menurut Iya. Bu Risa, karena tujuan kita itu selalulah cinta dengan Iya. Yesus. Tapi kadang kalau kita mengesalkan hati orang atau berbuat salah, berarti kita nggak cinta dengan Yesus. Jadi kita kembali lagi kalau mau cinta Yesus harus selalu tadi yang Romo bilang sabar, minta berkat roh Minta kesabaran, roh kejaksanaan, sukacita. minta Roh Kudus ya. Nah, seperti Iya. itu. Jadi sepertinya kayak satu lingkaran ya ajaran Yesus itu. Kemana-mana itu nyambung gitu loh. Jadi ya kan nggak ada putus-putusnya kalau ini kita bicara dengan Semuanya mengenai dasarnya Yesus. itu adalah Semuanya, Tuhan yang iya. mencintai Iya. kita. Iya. Ya. Jadi satu lingkaran tuh muter-muter ya di situ lah. Seperti itu. Ada yang ingat Injil hari ini? Ada yang ingat Injil hari ini? Yang pertama, Injil di atas batu karang ini. Iya. Petrus ya. Ini Petrus sama Yesus ya. Ya. Petrus mengenal nggak Yesus? Ya, Dia bilang, kamu adalah Mesias. Mesias. Kita juga sama. Engkau penyelamat. Engkau pokoknya, engkau adalah segalanya. Tapi kalau doa kita tidak terkabul atau kita menderita, kita langsung bingung. Loh, katanya kamu penyelamat. Katanya kamu bla 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 bla. Artinya Petrus kurang mengenal Yesus. Sampai dia bilang nggak mungkin engkau menderita gitu ya. Adalah di situ. Bangkit. Iya, makna Mesias aja Petrus tidak memahami. Dia ada rasul. Kita, bagaimana dengan kita? Jadi rupanya doa itu kan memang betul relasi kita dengan Tuhan. Ujung-ujungnya apa sih? Kita mau lebih mengenal Tuhan. Makanya tadi Risa bilang, apa sih yang kita dapat dalam Rosario? Kita lebih mengenal Tuhan, bukan? Dari peristiwa gembira dia lahir, kemudian dilanjutkan nanti peristiwa apalagi mulia, sengsara, mulia, cahaya. Itu kita ulang-ulang untuk apa? Untuk permohonan kita. Itu mah urutan nanti. Awalnya itu adalah bagaimana kita mau mengenal dia, mau jatuh cinta sama dia. Itu proses. Kita melihat sosok yang kita tidak lihat. Kita berhubungan dengan sosok yang tidak kita lihat. Itu proses. Makanya perlu ketekunan ya tadi, mintalah, carilah, kejarlah, ketuklah gitu ya. Roh kebijaksanaan. Kita minta roh, kita berhubungan sama roh. Padahal kita bukan manusia roh doang. Kita ada dagingnya. Gitu. Jadi kadang-kadang kita mau sesuatu, aku mau rumah yang besar kayak Risa gitu. Aku mau novena terus. Siapa tahu Risa langsung, "Ri, itu di sebelah, kamu tinggal aja di situ." Asik banget ya. Jadi KKS-nya bareng terus Siapa ya? Harapan.com. Bukan mengenai itu rupanya. Ini mengenai bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita udah saling mencintai, Tuhan udah pasti mencintai kita. Cuman kita kadangnya belum terlalu cinta kan.
Jadi minta-mintanya itu adalah bukan minta seorang yang dikasihi Tuhan gitu. Mintanya itu adalah ya, masa sih nggak dipenuhin, kan kamu tahu ini aku gitu. Jadi kayak seperti pemenuhan kebutuhan. Jadi Tuhan itu ada hanya sebagai pemenuhan kebutuhan. Tadi tuh aku ketawa Bu Franky, doa itu adalah vitamin suplemen tuh karena waduh, ini doa itu adalah dasar kita, sarana kita berhubungan dengan Tuhan. Jadi Iya, itu tambahan Bu, ya, sama kalau suplemen. vitamin suplemen itu mah tambahan, nggak dikasih vitamin suplemen ada, walaupun kita loyo gitu ya, tapi tetap ada. Dan kalau doa itu lebih dari itu menurut menurut aku ya, pengalaman Ya, pribadiku betul ya, sih, doa itu kan utama Bu. Ya. fondasi kita berhubungan dengan Allah yang spiritual, yang berupa roh gitu, yang berupa roh. Makanya kita harus terus berdoa, terus. Nggak ngerti gimana nih berdoa, rasanya biasa aja, terus aja gitu. Jangan jadi beban. Juga jangan, aduh kalau aku nggak berdoa kayaknya jadi beban. Sebaiknya jangan itu, tapi aku kalau nggak berdoa, aku kangen. Karena hanya Tuhan tempat curhatku. Kalau aku curhat ke orang lain, langsung pada ember dan semua tahu masalahku. Dan aku tidak Iya, dapat solusi gitu ya. Tapi kalau ya itu aku betul tuh. curhat sama Betul. Tuhan, aku ada Enak, damai. lega. Iya, gitu sih. Jadi untuk apa kita berdoa, sama siapa Allah sih bagi kita? Itu kayaknya juga penting untuk kita tahu. Gitu Risa. Nah, Ya, ini sekarang mau yang lain dong, yang lain siapa ya yang lain? Bu Tunjuk Win Riz, di sini tunjuk udah. Riz. Oke, Joyce. Jo? Joyce udah lama nggak kedengeran. Mana Joyce? Oke, Lagi Joyce. Oh, lagi baru dia kerja. datang. Joyce, Lagi kerja Joyce dia. Rosario apa enggak? Aku sih Rosario hanya bulan bulan Oktober dan Mei dan bulan Mei. Oktober. Oke, kalau begitu, oke, boleh nggak agak-agak jahil, agak-agak nakal sedikit pertanyaan gue. Jadi apa yang kamu doakan, yang kamu lakukan, kegiatannya, pengen tahu aja, kegiatan kamu yang namanya punya waktu untuk Mas Yesus. Abang Yesus. Jadi gini, aku tuh sudah banyak sekali permintaan dari zaman dulu sampai akhirnya saya sadar kalau saya seperti yang mengendalikan Tuhan. Itu termasuk taunya dari KKS ini ya. Nah sekarang Melalui saya doanya gimana enggak? Melalui doanya Aku- gimana permohonan-permohonan dari dulu itu? Oh. Duduk aja, diem, Tuhan, atau gimana gitu? Apa Enggak, ada jadi- mediasi apa enggak gitu? Oh gini, jadi kegiatanku nih setiap bangun tidur pagi, Pengen tahu aja, boleh kan? satu aku apa coba? Tersenyum dan mengucap syukur. Tuhan terima kasih. Dan aku mengucap syukur tidak hanya sama Tuhan Yesus ya, sama Roh Kudus, malaikat pelindung. Itu selalu setiap saat ya. Nah, sesudah itu nggak banyak permintaan, hanya gini aja, Tuhan, saya minta ada campur tangan Tuhan dalam segala kegiatan sepanjang hari ini yang saya dan keluarga saya lakukan. Itu pagi-pagi. Tapi ya sesudahnya sih nggak begitu banyak juga, paling ya tetap ya doa Bapa Kami Tiga Salam Maria itu selalu. Hanya Jadi pada waktu doa saat cukup 10 menit dong. ya, tapi Kurang pada saat mau tidur saya punya Kepo waktu. aja nih, kita kepo aja nih. Seru kan? Mau tidur tuh saya punya waktu, tapi barangkali kalau yang tidak biasa mediasi barangkali agak sulit. Meditasi. Kalau saya karena saya sudah terbiasa, jadi saya selalu menyediakan waktu, nggak banyak sih, 10 menit, tapi diam gitu. Diam, nggak banyak permintaan, hanya ya sesudahnya mengucapkan terima kasih sudah melindungi kita sepanjang hari ini gitu, dan tetap doa doa tobat itu selalu dari bangun tidur mau tidur tuh tetap ya, karena kita selalu pasti punya kesalahan yang tidak kita sadari gitu. Ya itu aja Oke, Risa.
Thank you Joyce, nggak apa-apa. Kita agak kepo nih, ingin tahu dong, gitu kan. Siapa tahu nanti gue mau yang cara itu, gitu kan Ri? Ya nggak? Ya. Oke, siapa lagi yang mau? Oke, terima kasih Joyce. Terus Bu Erni, gimana cara doanya? Jangan-jangan 10 jam Bu Erni. Bu Erni itu pendoa. Iya, jadi masih 10 jam ya Ri. Pengen tahu, saya agak-agak kepo gitu, Bu. Pengen tahu. Terima kasih. Bu Eni atau Bu Erni ya? Bu Erni. Kamu Ibu Ibu. Mau ngeles nih. Ngeles pelan-pelan. Iya. Sorry ya, nggak ada maksud apa-apa ya Bu, hanya ingin sharing aja, jadi gimana? Iya, terima kasih. Saya sudah nyimak, semuanya bagus banget. Kalau menurut saya berdoa rosario yang saya lakukan, berdoa rosario adalah berdoa bersama Maria. Jadi saya membayangkan Bunda Maria di sebelah saya, kemudian saya berdoa juga ketika saya mendoakan teman-teman atau saudara atau famili yang sedang sakit, itu seperti Ibu Risa tadi katakan, peristiwa sedih itu benar sekali, karena saya membayangkan Yesus dimahkotai duri, dimahkotai kok duri gitu ya. Nah itu adalah pengorbanan dan penderitaan. Nah itu yang sedang dialami. Nah itu kemudian saya bayangkan, saya doakan supaya mereka juga mendapat kekuatan, penghiburan itu. Jadi betul seperti yang Ibu Risa katakan, situasional ya. Jadi peristiwa-peristiwa yang kita alami, yang kita doakan itu mengikuti peristiwa-peristiwa itu mengikuti apa yang kita doakan. Jadi tidak terpaku harinya gitu loh. Ya. Di situ saya mendapat kekuatan, mendapat refresh aja begitu. Sambil di akhir doa saya selalu memohon kerendahan hati, kesabaran, kebijaksanaan. Dan itu saya bisa Tuhan mungkin menjawab melalui keberadaan di mana saya bergaul, di mana saya ada. Jadi bersama teman-teman yang saya selama ini saya kenal, baik-baik banget. Saya menemukan teman yang baik, itulah teman yang sabar, teman yang bijaksana. Jujur dalam hal ini Mbak Riri itu role model buat saya. Jadi dia sabar, dia bijaksana, ya, dia mengerti semua, memahami, dan sebegitu sabarnya kepada kami semua gitu. Jadi banyak belajar dari situ. Jadi pengalaman-pengalaman dari saya berteman, bergaul itu jawaban dari doa-doa yang saya minta mungkin ya. Itu saja sih Bu. Amin, makasih Bu Erni. Jadi setiap hari itu ada sesuatu yang baru ya Bu ya. Beda dengan jadi kalau saya lihat pasti Bu Erni setiap doa setiap hari itu selalu baru. Bukan yang seperti kemarin lagi, selalu hubungannya baru terus ya. Jadi iya, kadang-kadang juga mengulang juga sih Bu. Iya, maksudnya memang kayaknya kita pun kalau berdoa tuh bete kalau kita nggak perbaharui ya. Maksudnya kita ambil ada gimmick-gimmick gitu ya Ibu-ibu. Oke, siapa lagi yang mau ngasih tahu gimana? Terima kasih Bu Erni. Thank you ya Bu. Terima kasih. Tadi ada Bu Eni ya nih. Ini yang ayo En. Kamu En senyum-senyum. Ayo En. Bu Eni gimana? Sekarang. Boleh aku nggak berdoa lo nggak apa-apa. Itu bukan berarti jelek loh. Bu Erni tanpa R. Bu Eni. Kalau saya lebih jujur ya. Saya rajin berdoa itu sejak kenal Bu Erni. Mantap. Makanya masuk Legio juga. Saya tiap hari juga rosario. Ada favorit saya peristiwa mulia. Oke. Peristiwa mulia itu kan bersyukur. Jadi saya selalu bersyukur. Itu hampir tiap hari saya mesti berdoa untuk mulia, walaupun ada doa ya untuk peristiwa sedih pagi, tapi nanti malam sedikit untuk mulia. Ya adanya untuk bersyukur aja sekarang sih. Itu aja. Bagus. Begitu ya. Jadi terus dari kecil saya memang senang. Dari kecil kan saya nggak pinter berdoa, cuman nggak bisa ngomong, cuman bisanya hanya novena. Kebetulan keluarga saya kan banyak Muslim. Saya sendirian. Terus saya ingin keluar dari ini minta pertolongan lewat Bunda Maria dengan novena.
dikabulkan, saya bisa keluar dari lingkup ini, bisa seperti ini sekarang. Bagus. Ada yang misa pagi nggak di sini kelompok ini? Harian. Misa pagi. Harian apa online, apa offline, ada nggak? Banyak di sini. Pagi belum. Oke, Tadi kan pertanyaannya ada nggak yang nggak misa pagi? Banyak juga. Banyak Ada juga. kadang-kadang, Riz. Kan bisa online. Ya kita bicara online. Kalau pagi kan boleh online. Kalau Iya. pagi ya kan. Sore ada online dari kota baru. Tapi kalau Ya. hari Minggu masih ke gereja kan? Ada yang nggak ke gereja nggak, masih belum mau ke gereja? Nggak ada deh, semua ke gereja. Tadi aku sama Riri misa untuk peresmian pemberkatan restoran temanku. Romonya Romo Rituan dari mana? Bogor. Begitu dia buka, bacaannya hari ini Maria Vianney. Hari ini pasti semuanya hari. Begitu dia buka, apa yang dia buka? Kesian banget, gue sedih ya Ria. Dia ngomong begitu buka pertama kali, apa kayak gitu doanya? Enggak. Dia prihatin mengenai gereja ya Ria. Khotbahnya dia prihatin. Banyak yang nggak mau ke gereja. Prihatin, banyak yang nggak mau ke gereja. Jadi kita memang tidak pernah bisa maksa, benar, itu kan hak seseorang ya. Sama tadi yang seperti Bu Christine cerita, kenapa orang yang jahat itu kok ya Tuhan kenapa sih nggak bikin baik aja, atau Tuhan tuh yang COVID ini bisa nggak sih hilangin aja COVID ini gitu lah ya, kan banyak pada katanya COVID bla 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 begitu kan. Tetapi di situ Tuhan pernah bilang, baca di mana? Aku mempunyai kuasa atas semua manusia di bumi ini. Bahkan yang menciptakan hari pertama sampai hari ke-7 adalah Allah kan ya. Aku bisa melahirkan menjadi manusia, dan aku bisa mengambil mengambil nyawa gitu loh. Yang hanya bisa bikin mati kan cuma Allah, nggak ya, jangan bilang dibunuh, pokoknya mati gitu kan ya. Tapi ada satu yang nggak pernah aku mau lakukan, adalah kehendak bebas. Itulah dia. Tuhan udah memberikan kebebasan, sama seperti Adam dan Hawa. Dia bisa lakukan apa-apa, tetapi dia bisa mau dia mati segala macam, dia bisa lakukan itu. Hanya satu yang nggak mau aku lakukan, itu janjiku. Aku tidak akan pernah mengambil kehendak bebas yang sudah aku berikan kepadamu. Itu dia. Jadi kehendak bebas itulah makanya dibentuk Tuhan adalah justice, penghakiman dan belas kasih Allah. Itu selalu ada di dalam Tuhan. Karena ada apa? Kehendak bebas yang kita ambil salah, Tuhan tentu akan menghukum. Supaya apa? Supaya kita bebas dari dosa. Jadi disitulah dia doa Bapa kami sebelum aku tutup. Bapak kami, semua Romo bilang doa Bapak kami adalah Bapak diajarkan Tuhan segala macam. Di sini ada artikelnya bagus banget. Kenapa Yesus mengajarkan kita berdoa dengan memanggil Bapa? Ternyata Yesus itu mau kasih tahu ke kita bahwa Bapakku itu sayang banget loh sama kamu. Bapak tuh sayang banget sama kamu, makanya dia mau dipanggil Bapa. Tuhan itu begitu mengasihi kita secara pribadi dan bebas. Ngerti nggak? Bebas artinya kehendak bebas. Lu terserah mau ngapain. Gua nggak mau atur-atur itu. Tetapi aku ada justice dan penghakiman dan belas kasih. Dan itu selalu ada di dalam diri Tuhan Yesus. Itulah makanya pada saat waktu doa Bapa kami yang ada di surga. Bayangin nggak, Yesus itu ngajarin kita, loh Bapakmu tuh di atas tuh sayang banget sama kowe loh. Jadi Bapa kami yang ada di surga, oh Bapak sayang sama aku ya. Dimuliakan namamu, memang kamu begitu besar. Datanglah kerajaanmu. Datang dong ke tempatku di atas bumi seperti di dalam surga. Aku ada di bumi Bapak, tapi biarkan hatiku seperti ada di surga. Itu ceritanya. Selebihnya
berikanlah rezeki pada hari ini aja, besok nggak usah pikir lagi, hari ini aja dikasih gitu loh. Jadi itu sedikit renungan dari artikel yang aku kasih. Begitu Ibu host, silahkan di ini, ditutup, kemudian udah kita jam 4. bukan. Ya, maksud gua gitu apa sih, dirangkum, diulas lagi, rangkum. Gimana kalau yang merangkum Pak Richard? Gimana kalau yang merangkum Pak Richard? Boleh dong. Reki ada ya? Ada, Reki belum ngomong. Oh, ada. Yuk Reki ya, Ayo, boleh Rek. dong. Rangkum Ada waktu. Riki tadi Oh ya BBM. udah, apa sih mau? Ya gimana ya, doa semua udah enak kali ya. Cuman begini aja lah. Masa doa anak. Ayo lo. Ini berhubung waktunya mepet, jadi begini aja deh. Kalau saya serumah dengan orang tua saya tidak ngomong. Kayaknya jadi janggal. Kebutuhan mereka tidak tahu, keberatan mereka saya tidak tahu. Maka kalau saya banyak bicara dengan orang tua saya, jadi menyenangkan. Fungsi orang tua menjadi nyata di dalam diri saya sebagai curhat, pelindung, tahu segalanya. Ya. Oleh karena itu kalau kita punya Tuhan, kita tidak berdoa, maka kita tidak tahu apa-apa. Tapi kalau kita bisa berbicara dengan Tuhan, mendengarkannya dalam ibadat pagi juga bisa, maka hubungan kita semakin mesra, dan itulah yang kita dapatkan. Misalnya saya dapat sabar, saya bisa mengendalikan emosi saya, bukan karena saya bisa, karena Bapak saya yang menasihati saya di dalam hati saya, sehingga saya menuruti dan saya tenang untuk melakukan kesabaran itu. Menahan emosi itu menjadi tenang, menjadi damai, sukacita. Begitu saja, amin. Amin. Makasih Reki. Makasih. Haleluya ya. Haleluya. Iya, jadi kayaknya memang udah ya di sini tuh semua itu pendoa. Tapi bagus sekali ada pertemuan ini yang membuat kita diingatkan kembali. Jangan sampai kita terlena doa dengan segala permohonan gitu ya. Tapi kita tahu makna doa itu apa. Nilai dari doa itu apa. Sehingga setelah pertemuan ini, doa kita kepada Tuhan seharusnya menjadi lebih pakai hati. Semakin lebih kayak orang pacaran, ternyata sudah Sabtu malam Minggu. Itu apa sih perasaan kita? Gitu. Nah, berdoalah seperti itu. Bukan sekedar kewajiban, bukan sekedar keharusan, bukan karena aku Katolik, bukan karena 1 dan 2, 3 gitu ya. Tapi bagaimana kita mempunyai hubungan yang erat. Kalau belum pacaran ya erat-erat dululah. Caranya mengenal dia lebih baik. Dia loh yang mati untuk kita, untuk kebebasan kita. Bukan untuk kita didikte oleh Tuhan, kamu ke sana, enggak. Kalau kita salah langkah, Tuhan tidak meninggalkan kita, tapi kita selalu disertai oleh Dia. Sehingga kita bisa bilang, untung ya gue gagal. Padahal bukan untung gue gagal, Tuhan kasih kegagalan, bukan. Mungkin karena kita salah langkah. Tapi Tuhan menyertai kita sehingga kita tetap dibantu dan ditolong. Dan jangan untung kan gue gagal kan, ayo misalnya gitu. Makanya doa-doa gitu memang penting supaya aku tahu bisa menghadapi kegagalan ini. Betul banget, tapi bukan karena Tuhan kita gagal, tapi bisa jadi karena kita sendiri. Tapi Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Jadi yuk kita berdoa dengan rasa cinta kepada Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Risa, terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore, Tuhan memberkati. Ya, semuanya. Sampai hari Kamis. Amin ya. Aku N ya. Aku N ya Riz ya. Boleh ya. Dah. Dadah.